Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini saya mau membahas mengenai PDO Indonesia, oke? PDO Indonesia, ya. Aplikasi ini menawarkan investasi ya teman-teman ya. Sebelumnya itu juga sudah saya bahas di konten sebelumnya. Itu semalam ya saya upload. Itu menurut saya itu kalau dari pandangan saya, analisa saya itu money game gitu ya, money game, Ponzi atau investasi bodong gitu ya, yang menurut saya gitu ya tidak ada bedanya dengan Ponzi-Ponzi yang sebelumnya. Oke, sekarang ini mereka ini lagi gencar ini ya, mencari member baru untuk ditipu gitu. Oke, saya berani lah nyatakan ini investasi bodong karena lihat dari marketing plan terus ditambah raba gacor ya, raba tingkat level leader gitu ya, klien deposit mereka dapat itu sangat jelas itu money game Ponzi ya, itu dilarang di Indonesia. Nah, sekarang ini saya mau membahas mengenai kelegalitasan ya dari PDO Indonesia ini gitu ya, karena kalau saran saya ya teman-teman, kalau kalian mau main investasi ya di handphone kalian, jika ada yang menawarkan, cek dulu untuk legalitasnya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya kalian lebih mengenal investasi ataupun aplikasi itu atau perusahaannya itu ada izinnya gitu di Indonesia gitu ya. Karena kalau yang bodong ya teman-teman, itu kasusnya udah banyak nipu maksudnya gitu. Contoh kemarin terakhir Excel Group NA Kekuatan Hijau ya. Jadi saran saya kalian cek dulu ke OJK seperti itu ya. Dan juga landasan dari OJK pun ya, kalau kalian mau berinvestasi patokannya 2L, legal dan logis. Oke, legal di OJK atau dimanapun lah di Bapepti, tergantung dari investasinya. Nah, kalau menurut saya untuk PDO ya, ini kan seperti katanya perusahaan minyak di Oman ya membuka penawaran investasi Indonesia ya, di Indonesia untuk rakyat Indonesia. Otomatis ya aplikasi ini harus ada izin ya dari eh, apa ya, seperti OJK ya, otoritas lah, dari otoritas ya. Kalau nggak ada ya jangan teman-teman. Dan untuk PDO ini itu dicatut ya teman-teman, jadi hati-hati. Nah, ini kita langsung cekkan saja untuk legalitasannya ya, mengenai legalitasnya di OJK ya. Nah, oke teman-teman, jadi kalau mau ngecek ke legalitasan dari suatu investasi itu ke OJK itu sekarang gampang ya. Kalian cuman kirim WhatsApp saja ke OJK. Itu nanti ke OJK akan balas ya dengan pesannya ya, apakah ini terdaftar di eh, OJK tersendiri atau tidak. Oke. Kalau terdaftar itu contohnya seperti ini nih ya teman-teman. Bibit lah ya. Oke, Bibit bersama adalah agen penjualan efek reksadana ya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Sebentar, saya mau lihatin untuk nomornya lah ya. Nanti kalian bilang saya nipu gitu ya. Nih ya, kalian bisa hubungi nih kontak ini. Atau di deskripsi itu udah saya taruh ya untuk link WhatsApp OJK ya. Teman-teman bisa cek dan chat sendirilah. Seperti itu. Jadi kalau ada izinnya ya, aplikasi Bibit itu ada izin di Indonesia oleh OJK ya. Atau juga ada Ajaib ya, dan yang lain lah gitu ya, yang ada OJK-nya gitu. Nah, sedangkan ya PDO Indonesia, oke, Indonesia, aplikasi yang sedang kita review ataupun kita bahas itu balasannya seperti ini. Oke.
Kalau jawabannya seperti ini teman-teman, ya, itu tidak terdaftar di OJK. Sama seperti kemarin saya ngecek Mediza. Oke? Mediza, ya. Sama, tidak terdaftar teman-teman. Ya, ini sangat bahaya kalau kalian main di aplikasi ini. Saya cuma ngingetin loh. Ya, kalau kalian mau main, ya, dan terpengaruh dengan leader kalian, silakan, ya. Leader kalian mau uang kalian, ya. Seperti itu. Tapi saya harap kalian jangan main lah. Gitu ya. Walaupun ada bukti pembayaran, walaupun kalian dibayar, itu cuman trik saja, ya, oke? Trik komplotan inilah untuk apa ya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya. Seakan-akan ada orang withdraw, orang lain percaya dengan withdraw itu. Ya memang withdrawnya memang betul, tapi ending ceritanya nggak betul teman-teman, ya. Banyak yang ditipu seperti itu, oke? Jadi dari penjelasan saya barusan itu kan saya udah kasih tutorial juga ke teman-teman untuk cara ngecek kelegalitasan suatu investasi yang sedang ditawarkan, ya. Tadi kita cek bersama-sama mengenai PDO Indonesia itu tidak terdaftar ya di OJK. Seperti itu, ya. Jadi intinya apa? Aplikasi ini masih ilegal. Itu. Kalaupun mereka mau mengurus izinnya ke OJK itu pasti ditolak, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di dalamnya money game. Ya, OJK itu melarang. Kenapa money game itu sangat dilarang? Karena keuntungan ataupun sistem investasinya, ya, uang yang masuk ke sana itu bukan dari fluktuatifnya atau naik turunnya investasi yang kalian jalankan, ya. Kalian bisa untung, ya, tapi bukan dari hasil aset ataupun investasi kalian, melainkan uang yang kalian dapat itu adalah dari orang yang bergabung, gitu. Jadi seperti pertambangan minyak A, B, C, D, ya, di dalam itu yang ada list-list pembayaran dan juga profit yang dapat itu cuman alibi saja, teman. Untuk kalian itu apa? Untuk kalian itu deposit, gitu. Semakin tinggi deposit kalian, ya, kalian akan dijanjikan keuntungan yang makin banyak, gitu. Kalau nggak salah saya di PDO ini untuk depositnya 8 juta minimal, ya. Itu kalau nggak salah saya yang paling kecil itu, teman. Jadi udah sangat jelas ya, ini bodong. Saya harap teman-teman untuk menghindari aplikasi ini. Jika ada kalian ditawarkan dan dipaksa, ya, hindari aja lah sebisa mungkin, ya. Karena udah jelas orang yang maksa orang untuk bermain money game Ponzi itu adalah orang yang mau uang orang dengan cara yang tidak sehat, dengan cara menipu orang tentunya. Seperti itu, ya. Saya nggak mau kalian jadi korban seperti korban Excel Group, ya, korban NL, ya, yang dulu membayar, ya, mereka koar-koar, kemudian mereka tertipu, gitu. Kalau untuk PDO kalau masih membayar sekarang itu wajar, ya. Saya juga mengakui seandainya PDO itu masih membayar sekarang itu saya sangat mengakui, teman-teman. Tapi kan itu cuma trik saja, ya, untuk komplotan ini, ya, membuat flexing lah untuk orang awam, sehingga orang awam nanti tergiur kalau ini beneran investasi yang membayar. Tapi ini membayarnya cuma sesaat, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.